Halo teman-teman, sekarang kita memasuki pertemuan kedua dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang model sistem terdistribusi. Pembahasannya akan kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu sistem model, yang kedua physical model, kemudian arsitektur model, dan fundamental model. Jadi ini terkait dengan perancangan ya teman-teman. Sistem terdistribusi yang mau dibangun itu bisa jadi sangat kompleks. Kompleks itu karena komponen atau bagian dari sistem terdistribusi itu workload-nya bervariasi tergantung situasinya. Selain itu, hardware-hardware yang menyusun sistem terdistribusi juga sangat heterogen atau berbeda-beda. Kemudian juga terkait dengan clock. Kemarin kita udah bahas ya, di sistem terdistribusi itu nggak ada global clock. Jadi, clocknya itu nggak sinkron. Bisa jadi ada data update yang konflik. Nah, jadi tadi ya kita sama-sama sepakat nih, sistem terdistribusi yang dibangun itu bisa jadi sangat kompleks. Analoginya kayak waktu kita mau merancang rumah. Sebenarnya banyak kan komponen yang kita perlukan waktu kita mau merancang dan membangun rumah. Rumahnya harus dirancang dengan baik agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, gitu juga dengan sistem terdistribusi. Butuh perancangan yang baik agar sistem dapat berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi. Ada 3 model untuk mendeskripsikan rancangan sistem. Yang pertama, model fisikal. Yang kedua, model arsitektural. Dan yang ketiga, model fundamental. Model fisikal ini menjelaskan komposisi perangkat keras dan jenis jaringan yang dipakai pada sistem terdistribusi. Kalau model arsitektural menjelaskan bagaimana komputasi dan komunikasi antar elemen dilakukan. Dan kalau model fundamental menjelaskan permasalahan pada sistem dan solusinya. Di model fisikal, model ini menjelaskan komposisi perangkat keras dan jenis jaringan yang dipakai pada sistem. Contohnya, komposisi hardware. Hardware-nya ada apa aja nih? Desktop komputer, misalnya server, wireless sensor, smartphone. Terus contoh yang kedua, jenis jaringannya apa aja? Misalnya wired kah, wireless kah, LAN, WAN, MAN, dan lain-lain. Nah, pertanyaan pentingnya, komposisi hardware apa yang dipakai dalam sistem? Dan yang kedua, jenis jaringan apa yang dipakai dalam sistem? Jadi intinya itu hanya itu aja ya, menjelaskan komposisi perangkat keras atau hardware dan jenis jaringan yang dipakai dalam sistem. Jadi, jika ditinjau dari model fisikalnya, sistem terdistribusi mengalami 3 fase perkembangan. Yang pertama, Early Distributed System. Yang kedua, Internet Scale Distributed System. Dan yang ketiga, Contemporary Distributed System. Nah, kalau yang pertama ini, Early Distributed System, itu dia berkembang di tahun 1970 sampai 1980-an. Sistem hanya terdiri atas 10 sampai 100 node. Terhubungnya lewat jaringan LAN. Masih ingat ya LAN? Koneksi internetnya terbatas. Dan jenis layanan juga masih terbatas. Misalnya sharing printer, file server, email, dan file transfer. Nah, kemudian generasi yang kedua yaitu Internet Scale Distributed System. Berkembangnya tahun 1990-an. Jaringannya merupakan interkoneksi antar jaringan. Jumlah node-nya sudah meningkat pesat. Dan node berupa komputer desktop, non-mobile ya, masih non-mobile. Kemudian generasi yang terakhir
yang masih kita rasakan sekarang yaitu contemporary distributed system. Jadi jenis node-nya lebih heterogen. Kalau yang tadi sebelumnya belum ada mobile, kalau yang sekarang sudah ada mobile node dalam sistem. Kemudian juga sudah mulai ada ubiquitous atau melibatkan node berukuran kecil yang menempel di setiap benda. Contohnya sensor-sensor. Nah, jenis jaringannya juga sudah lebih heterogen. Contohnya LAN, wireless LAN, WSN. Kemudian juga sudah ada cloud computing. Gambar di sini menunjukkan perbandingan dari generation distributed system tadi. Di yang bagian atas ya, yang tadi distributed systemnya itu ada generasi yang early, internet scale, sama contemporary. Nah, kalau yang kolom paling kiri itu parameter yang dibandingkan. Jadi terkait yang pertama skalanya, heterogenitasnya, openness, dan quality of service-nya. Sekarang kita lanjut ke model yang kedua nih. Yang pertama tadi kan model fisikal ya, yang sekarang model arsitektural. Jadi model arsitektural ini adalah model yang menjelaskan bagaimana komputasi dan komunikasi antar elemen dilakukan. Jadi kalau di model ini, pertanyaan pentingnya itu yang pertama, entitas apa saja yang saling berkomunikasi dalam sistem? Yang kedua, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Yang ketiga, apa peran masing-masing entitas? Dan yang keempat, bagaimana entitas tadi ditempatkan secara fisik dalam komponen hardware? Oke, sekarang kita bahas pertanyaan pertama tadi ya. Tadi kan pertanyaan pertamanya tentang communicating entities. Jadi, entitas apa saja yang saling berkomunikasi dalam sistem? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada dua sudut pandang. Yang pertama, system oriented, dan yang kedua, problem oriented. Kalau dari sistem oriented, pada dasarnya yang berkomunikasi itu adalah proses yang berjalan di masing-masing hardware. Jadi entitasnya itu adalah proses. Pada sensor hanya ada satu proses tunggal sehingga entitas disebut sebagai node dan satu proses bisa memiliki beberapa thread. Sedangkan kalau dari problem oriented perspektif ada 3 entitas. Yang pertama objek, yang kedua komponen, dan yang ketiga web service. Kalau objek ini terkait dengan pemrograman berorientasi objek. Jadi pada program berbasis objek yang berkomunikasi adalah objeknya. Teman-teman, itu tadi terkait pertanyaan pertama yaitu communication entities ya. Kita sekarang masih dalam model arsitektural ini ya, masih dalam lingkup model arsitektural. Kita barusan bahas yang tentang pertanyaan pertama, communication entities. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, tentang communication paradigm, yaitu bagaimana cara entitas-entitas ini berkomunikasi. Nah, di sini untuk metode komunikasi antar entitas itu ada 3. Yang pertama, interprocess communication atau IPC. Yang kedua, remote invocation. Dan yang ketiga, indirect communication. Nah, nanti ini sebenarnya ketiga metode komunikasi ini akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan keempat, itu tentang interprocess communication atau IPC. Kemudian di pertemuan ke-6 tentang remote invocation, dan pertemuan ke-7 itu tentang indirect communication. Pertama yaitu interprocess communication atau IPC. Nah, IPC ini dia merupakan metode dasar atau low level untuk komunikasi antar proses. Berdasarkan jangkauannya, IPC ini dibagi menjadi 2,
yaitu IPC untuk proses dalam satu host, misalnya atau contohnya message passing. Dan yang kedua adalah IPC untuk proses lintas host, misalnya socket. Jadi minggu depan kita akan bahas lebih lanjut ya tentang interprocess communication ini, yaitu di pertemuan keempat. Bukan minggu depan. Di pertemuan keempat kita akan bahas tentang interprocess communication, dan di pertemuan kelimanya kita akan bahas tentang socket ini tadi, jadi IPC untuk proses lintas host. Oke, itu tadi terkait IPC ya. Sekarang tentang remote invocation. Remote invocation ini merupakan metode komunikasi yang memungkinkan satu entitas mengeksekusi fungsi atau metode entitas lain. Ada beberapa teknik untuk remote invocation ini. Yang pertama, request reply. Yang kedua, remote procedure call atau RPC. Dan yang ketiga, remote method invocation atau RMI. Nah, untuk yang pertama, request reply ini, yaitu klien mengirim pesan request, server membalas respons. Sama seperti contohnya itu protokol HTTP. Nah, kalau yang kedua, RPC, remote procedure call, dia ini menjalankan prosedur atau fungsi pada entitas lain yang berada pada komputer yang berbeda atau remote. Nah, kalau yang ketiga, RMI, Remote Method Invocation, mirip sama RPC, hanya saja yang dijalankan adalah metode dari suatu objek. Paradigma yang terakhir nih, jadi tadi kita sudah bahas dua paradigma. Sekarang yang terakhir adalah indirect communication. Jadi metode IPC dan remote invocation yang sebelumnya dibahas merupakan metode komunikasi direct. Direct itu maksudnya pengirim atau sender tahu secara spesifik siapa sih yang menerima pesan atau siapa receiver-nya. Sedangkan kalau metode komunikasi indirect, sendernya tidak perlu tahu siapa receiver-nya. Dan sender dan receiver tidak perlu ada pada saat yang bersamaan. Ada beberapa jenis komunikasi indirect. Yang pertama, group communication. Yang kedua, publish subscribe. Yang ketiga, message queue. Yang keempat, tuple space. Dan yang kelima, distributed shared memory. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang indirect communication ini di pertemuan ke-7. Kita tadi sudah selesai bahas tentang pertanyaan kedua ya yang ada di model arsitektural. Jadi saya refresh lagi, pertanyaan yang penting yang pertama itu, entitas apa saja yang saling berkomunikasi dalam sistem? Itu kita sudah bahas. Dan yang kedua, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Nah, itu juga kita sudah bahas barusan tentang communication paradigm atau paradigma berkomunikasi. Nah, tinggal ada dua pertanyaan lagi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang role dan responsibility, yaitu apa sih peran masing-masing entitas ini? Jadi, model yang menjelaskan peran masing-masing entitas dalam sistem terdistribusi. Ada dua pendekatan peran ini, yaitu client-server dan peer-to-peer. Teman-teman pasti udah dekat ya sama istilah ini, udah pernah dibahas nih waktu di perkuliahan Jarkom ya seharusnya. Jadi untuk role client-server, berdasarkan perannya, entitas dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama entitas server dan yang kedua entitas client. Entitas klien mengirimkan request ke server. Entitas server mengolah permintaan klien, kemudian mengembalikan respon ke klien. Sedangkan untuk role peer-to-peer tidak ada pembagian peran.
semua entitas punya peran yang sama. Misalnya, setiap entitas dapat meminta atau request data sekaligus berbagi data dengan entitas lain. Contohnya adalah BitTorrent. Oke, itu tadi tentang pertanyaan ketiga ya di model arsitektural. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu tentang placement. Yaitu model yang menjelaskan mekanisme dan aturan penempatan entitas atau proses atau service pada komponen hardware. Oke, kita sudah selesai membahas elemen-elemen untuk arsitektural model ya. Sekarang kita lanjut ke arsitektural patterns-nya. Jadi untuk arsitektural patterns ini ada 3, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama layering. Jadi sistem kompleks itu dipartisi atau dibagi menjadi beberapa layer. Jadi kalau teman-teman ingat OSI layer ya, kebayang ya kalau layer-layer itu kan berarti kayak saling tumpang tindih gitu ya biasanya kalau diilustrasikan. Jadi kalau di pola layering ini si lapisannya ini memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh lapisan di bawahnya. Pattern yang kedua adalah tiered arsitektur atau arsitektur berjenjang. Oke, sekarang kita masuk ke model yang ketiga. Kalau tadi kan kita sudah bahas tentang physical model, terus kita juga udah bahas tentang arsitektural model. Nah, sekarang kita masuk ke model fundamental. Jadi model ini adalah model yang menjelaskan permasalahan pada sistem dan solusinya. Di model fundamental ini ada 3 model lagi, yaitu model interaksi, model failure, dan model security. Model interaksi merupakan model yang menjelaskan permasalahan yang terjadi pada interaksi antar entitas. Entitas dalam sister atau sistem terdistribusi berkomunikasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya entitas pada DNS server. Nah, karena antar entitas dihubungkan oleh jaringan, maka ada 2 faktor yang mempengaruhi interaksi. Yaitu yang pertama, QoS atau kualitas jaringan, dan yang kedua adalah timing pada masing-masing komputer. Untuk kriteria kualitas jaringan sendiri itu pengukurannya dari beberapa parameter, yaitu delay, di mana delay ini adalah jeda waktu antara waktu pengiriman pesan dan waktu penerimaan pesan. Kemudian yang kedua bandwidth, yaitu jumlah total data yang bisa dikirimkan dalam periode waktu tertentu. Satuannya bit per second. Kemudian yang ketiga adalah jitter, yaitu variasi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data berurutan, contohnya video streaming. Kemudian yang terkait dengan model interaksi, yaitu timing pada tiap komputer, jadi setiap komputer pada sistem bisa jadi punya perbedaan waktu. Perbedaan disebabkan clock drift rate yang berbeda antar komputer. Solusinya bisa menggunakan timing GPS atau menggunakan NTP, Network Time Protocol. Nah, kemudian kalau untuk variasi model interaksi, terdapat 2 variasi model interaksi, yaitu Synchronous Distributed System dan Asynchronous Distributed System. Untuk Synchronous Distributed System, waktu eksekusi setiap prosesnya diketahui, waktu transmisi datanya diketahui, dan drift time-nya diketahui. Sedangkan untuk Asynchronous Distributed System, waktu eksekusi bisa jadi berbeda, dan waktu transmisi tidak diketahui secara pasti. Oke, jadi kan di fundamental models ini tadi ada 3 model, interaction, failure, dan security. Tadi kita sudah bahas yang tentang interaction, sekarang kita akan bahas yang failure model. Jadi failure model ini adalah model yang menjelaskan beberapa kemungkinan kegagalan sistem. Kegagalan bisa terjadi pada 2 tempat,
yaitu entitas atau prosesnya, dan jaringan. Penyebab kegagalan antara lain kesalahan pemrograman, link fisik jaringan terputus, atau data yang diproses melebihi kapasitas sistem. Kita masuk ke model yang ketiga, yaitu model security, yaitu model yang menjelaskan kemungkinan serangan ke sistem dan cara pencegahannya. Nah, ada beberapa kemungkinan serangan, contohnya denial of service, yaitu serangan untuk mematikan layanan. Yang kedua, access violation, yaitu akses layanan oleh user yang tidak berhak. Dan yang ketiga, sniffing, yaitu pencurian atau penyadapan data. Pencegahan serangan bisa kita lakukan dengan melakukan enkripsi data, melakukan autentikasi dan autorisasi, ataupun menggunakan channel yang secure. Oke, demikian pembahasan tentang model sistem terdistribusi. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.